Selamat datang di Bosok Podcast dengan bersama saya Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Nah, kali ini kita akan sepertinya sudah memasuki bulan Agustus ya, yang dimana pada biasanya tahun ajaran baru nih udah mulai masuk nih. Benar sekali. Nah, apalagi di saat pandemi ini ya sekolah itu udah mulai menerapkan online lah. Apapun, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan TK pun juga sudah mulai online lah. TK online gimana? Nah itu makanya. Anak kecil Ya. disuruh interaksi secara online, kenal aja belum, udah suruh Iya, interaksi. padahal itu ibaratnya sekolah pertama mereka kan, masa langsung ketemunya temannya virtual. Iya. Kurang banget gitu loh menurutku. Kurang oke juga sih. Apalagi masih kecil ya butuh Interaksi lah ya minimalnya. interaksi. Iya, aku nggak bayangin deh orang tua yang udah punya anak dan itu anak pertama mereka terus harus menghadapi sekolah online gini. Itu rasanya jadi anak tuh gimana? Niatnya mereka daftarin sekolah mungkin awalnya biar anaknya tuh bisa berkembang, bisa kenalan sama teman-teman baru atau apa komunikasi sama gurunya. Tiba-tiba harus online gini ya, gimana ya? Tapi jadi nanti semua anak yang lahir di tahun ini introvert semua bisa jadi. Oh, bisa jadi tahun introvert. Tapi gini sih sebenarnya kalau untuk TK itu kan emang benar sih. TK itu lebih prefernya gimana anak-anak itu bisa mengembangkan diri di lingkungannya. Jadi kalau misalnya sekolah daring ketika TK itu malah bikin perkembangan anak itu jadi apa ya jadi pelan gitu loh. Iya, enggak. Ya, karena memang karena TK kan memang kita kan lebih ke perkembangan dari anak itu sendiri kan. Kasihan juga kalau misalnya kelas ulik sekolah online sih. Ini kayak kita aja yang sudah dewa. Ini yang kayak apalagi yang baru-baru masuk kayak SMA, teman-temannya baru kan. Ya. Itu cara kenal temennya gimana ya? Ya kan lewat WA. Ntar kayak lagunya Mawang. Kamu siapa? Aku siapa? Anjir, gak enak banget sih. Gak enak sih kalau pas waktu. Itu mungkin rasanya sama kayak apa? Kencan buta. Nah, itu. Nggak ketemu orangnya cuman dari jadi nggak tahu lihat. Oh, ada di angkatan ini ada berapa cewek cantik kan kita nggak tahu. Iya. Untuk kakak-kakak senior dan aku yakin sih kalau gimana? Aku yakin kalau misalkan di satu kelas, misalkan SMA nih, ada murid baru, terus tiba-tiba kenalannya di Zoom gitu, pasti total itu yang cantik misalnya ada satu cantik ya, pasti itu menuju ke situ semua. Iya. Pasti. Fokusnya ke situ udah nggak ngelihat pelajaran lagi udah. Wah. Iya. Anak-anak cowok diskriminasi. Nggak sama pesan nih untuk kakak-kakak senior kampus. Seharusnya kita udah senior ya. Anda tidak bisa menggoda adik kelas Anda saat ospek. Karena tidak bisa melihat langsung. Tidak bisa melihat langsung. Nggak bisa menggoda, tidak bisa melabrak juga. Iya, nggak bisa. Sekarang online bos. Biasanya kan kalau kakak-kakak kelas misalnya nggak kesiswaan, mau itu OSIS atau acara ospek kan paling cuma ketika dia ke kampus atau ke sekolah kan lihat tuh. Mejeng. Nggak bisa lihat. Tapi kita nggak bisa ngelihat adik-adik. Kita nggak pernah ngelihat ada tingkat kita ospek. Karena nggak boleh. Jarang sih. Jarang dari mana? Pas liburan soalnya. Iya pas liburan. Di kampus kita liburan. Soalnya kan kelas-kelasnya juga dipakai buat itu perkenalan masing-masing jurusan kan. Makanya kita nggak pernah lihat. Tapi kalau aku lihat kalau kampus-kampus lain kayaknya ada deh pas momennya tuh kok nggak pas liburan. Kenapa kita pas liburan ya? Ya kan kita dikasih enak kan berarti. Nggak enak dong, nggak bisa ngelihat dong. Apanya? Ada kok fokusnya itunya. Diskriminatif. Jadi Anda kalau mau niat ya langsung di tengah-tengah liburan gini main ke kampus. Nah. Nggak boleh masuk Pak, dibatasin. Selain panitia tuh nggak boleh normal. masuk. Kalau normalnya. Iya kalau lagi ospek di kampus kita ya itu nggak bisa ke kampus kecuali anak-anak semester pendek. Boleh kok pas itu perasaan aku. Nggak boleh. Saya ini waktu itu ke semester
2 ke 3 ya. Itu saya sama teman saya ke kampus. Karena teman saya kan SP. Saya tidak boleh Wah, Mas Fit mau masuk. ngapain nih? Mau Pengen menuju ke lihat, tempat ospek enggak, ngapain? pengen lihat gimana sih ngeliatin Predator, anak-anak. Enggak. hati-hati, Mas Fit, ini predator, Ngeliatin hati-hati. ngeliatin anak-anak ospek. Kan kita biasanya diliatin. Kita nggak diliatin. Gue penasaran aja rasanya. Enak apa rasanya lihat anak-anak diomelin tuh kayak seneng aja gitu. Ya, Lucu-lucu. Wah, Apalagi kan ada teman kita senang di atas pasti. penderitaan orang. Enggak, apalagi kan pasti ada teman kita yang ospeknya telat. Ya, Kan tapi itu- kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Sudah terlalu jauh kayaknya. Tapi masih ada deh feelingku. Kayak Mas Mungkin Abror tadi ini nggak pernah. enggak sih Mas Abror enggak. Mas Fo enggak juga. Enggak telat, enggak ada yang telat ya. Kita ya satu sama semua ya. Tahun pertama langsung ospek ya. Tahun pertama Iya. ospek. Diversity. Iya. Padahal nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu. Kalian nomor berapa? Kok jadi curhat ospek sih? Ini kita bahas online. Ngapain bahas ospek? Oh iya, oke. Sekolah online. Terlalu jauh ya sepertinya. Hmm. Ya, tadi kan kita sudah membahas ya kurang lebih resah kita selama mengikuti sekolah online lah ya. Kalau dari kalian nih, gimana sih pendapat kalian tentang sekolah online nih? Aku dulu ya. Oke. Jadi gini, kemarin itu kan pas apa namanya Idul Adha, aku kan balik pulang ke desa kan, desa di Blitar. Nah habis itu karena omku itu sebagai ketua RT, jadi kan tahu tuh kayak misal aktivitas warganya kan tahu. Nah salah satunya adalah anak-anak. Jadi gini, di situ itu termasuk kasihan. Dalam arti kan wifi kan jarang kan, ada cuma jarang dan di warkop kan. Maksudnya kayak misal untuk kehidupan di kota, misal satu rumah kan ada yang untuk gunakan wifi. Nah sedangkan di situ kan jarang gitu kan. Belum tentu ya. Ya belum tentu. Nah terus kalau misalnya anak-anak mau belajar itu ya mau nggak mau ya nongkrong di warkop, di warung gitu kan. Nah sampai yang kasihan itu gini, jadi ini kasarannya ada salah satu warga dijadikan bisnis, tapi bisnisnya ini baik, jadi karena memang di sekitar situ anak-anak juga, dalam arti HP kan juga kita kan nggak bisa menentukan bahasanya orang tua sana bisa belikan HP anaknya toh, apalagi di anaknya masih SD kan, masih orang mungkin orang sana mikirnya kayak malah daripada nanti anakku tak belikan HP, memang kondisi sekarang harus membelikan HP daripada nanti efeknya ke gadget terus, apalagi sudah normal gitu kan sudah kebawa dari kondisi pandemi kayak gini. Nah takutnya kan mindset mereka berubah. Nah habis itu salah satu warga di situ buka warkopan biasa, yang maksudnya masih nggak, bukan warkop kayak pinggiran banget lah ya, maksudnya masih kayak rumahan gitu loh. Jadi di situ dia buka usaha itu juga HP. Jadi HP itu dia punya HP banyak, disewakan ke anak-anak itu 1 jam itu 2.000. Wah, anjir. Keren. 1 jam 2.000. Jadi di situ dia memberikan akses layanan ke anak-anak itu biar bisa belajar secara maksimal gitu loh. Sampai segitunya sih, karena emang di kondisi pandemi kayak gini kan memang semua kan berbasis online. Nah tapi kita nggak bisa lihat bahwasanya semua itu dipukul rata, itu nggak bisa. Pasti ada yang terdampak karena mungkin pemerintah udah mikirnya zaman sudah terlalu modern, sudah globalisasi dan akses sudah mudah, sehingga orang-orang itu dengan membeli HP itu diratakan semua bisa. Padahal kalau kita lihat ke pelosok itu nggak semuanya. Itu masih, desaku itu masih mending loh ya. Kita kan belum lagi tahu desa-desa yang maaf sekiranya lebih bawah gitu. Ya intinya masih di Pulau Jawa lah, masih Iya. perkembangan teknologi informasi masih lumayan besar. Kalau aku ya. Tapi kalau persewaan HP gitu, jadi inget kayak dulu persewaan ini ya, mirip ke persewaan PSP. Ya, Game Boy, Nintendo. Zaman dulu gitu loh. Balik lagi ke zaman sewa-sewa ya. Zaman iya sewa-sewaan. Sekarang berarti udah nggak rental PS, rental HP. Rental HP. Keren. Mungkin besok ada paketnya. Kalau warnet kan biasanya ada paketnya kan?
Ya. Mau berapa jam? 5-10 jam. Anjir aku sampai sekarang masih mikir anak-anak tuh ke warnet 10 jam tuh ngapain gitu loh. Nah, Kok betah gitu loh. kok betah, kok ada yang seharian juga. Iya, paket sekalian 10 jam bonus berapa jam. Aku bingung, apa yang mereka di warnet sampai 10 jam tuh? Kalau mau murah biasanya aku nemu kayak gini sih, ada satu bilik di warnet yang isinya anak kecil semua, total anak kecil. Barengan-barengan. Melongo lihat layar semua gitu. Apa itu? Lihat apa itu? Lah aku Anjir. penasaran nonton apa ini. Nonton apa itu nobar itu? Kalau Jadi aku nih aku mau ceritanya. Aku sebenarnya kan aku kemarin baru balik juga nih ke Bangka Belitung di Sumatera. Tapi di sana tuh masalahnya sekolah udah pada masuk, Pak. Udah tatap muka di sana tuh. Jadi aku nggak ngelihat orang-orang yang daring sih. Oh ya? Sekolah Iya, normal berarti? sumpah udah sekolah normal, Pak. Karena mungkin di Bangka Belitung sendiri kan zona hijau ya, di Ya, itu. zona hijau, dan aku tuh kaget awal nyampe ke sana. Loh, kok udah banyak yang pakai seragam anjir. Keren banget aku bilang. Mungkin Terus dengan kedatangannya Mas Fit ini membawa dia saya dari ke zona merah. gitu. Saya niat nih ya, aku dari tujuan pertama kan aku di Surabaya nih sekarang. Habis itu ke Jakarta, pulang ke Jakarta bentar, masuk dari zona merah menuju zona merah. Kemudian ke zona hijau ke Bangka Belitung. Habis itu baliknya tuh ke zona merah lagi. Wow. Jauh. Harusnya dicurigai nih Mas Fit waktu menuju ke tapi kan zona saya hijaunya pakai ini. surat rapid. Saya kan sudah bikin non reaktif saya. Non reaktif bukan berarti nggak positif juga sih, bisa aja positif karena kan tes COVID ya, tes rapid test kan cuman imun tubuh aja, bukan nentuin positif apa enggaknya. Sama perasaanku ya, kalau model-model online gini tuh untuk menangkap suatu materi tuh susah banget. Ya. Itu kayak aku nih menurutku ya, selama kita setengah semester ya online ya. Ya. Itu dari 100% persentasenya 100%, misalnya mata pelajaran 100% nih. Itu tuh aku cuma bisa dapat mungkin sekitar 25%. Sisanya tuh aku ngelihat aja teman-teman kita masih pada di kasur. Ingat gak waktu aku pernah ya hari pertama bener-bener pertama kali online tuh ada yang masih selimutan Pak di Zoom itu. Aku juga bingung ini kuliah atau gimana. Itu temenmu blow on juga ya, masih nyalain kameranya ya? Ini aku juga gak tahu sistemnya gimana tuh. Dan yang paling lucu gini, masih ada yang gini. Ayo sarapan dulu. Iya. Ayo sarapan dulu. Tapi kameranya mati ya. Tapi suaranya nggak di mute. Anjir, itu kedengeran emaknya marah-marah, Pak. Marah-marah itu sama anaknya. Dia bilang, bentar masih online. Enggak, jangan. Makan dulu. Sampai dosanya itu siapa ya? Iya, itu siapa ya? Itu kelas pagi sih. Itu kelas pagi. Iya. Ya, anjir epic banget lah. Kalau anak SMA sekarang online kan harus pakai seragam tetap. Nah, kita yang kuliah kan orang mau pakai baju tidur juga kayak biasa aja kan. Iya, benar. Ini kalau ngomongin soal sekolah ya, bahkan sepupuku aja ya, waktu ujian itu seragamnya dicek bro, sampai kaos kaki disuruh dicek. Hah? Ya Allah. Adekku cuma atasannya doang sih. Jadi iya, kalau hari biasa seragamnya misalkan sepupuku cewek kan, kerudungnya kelihatan gitu. Nah, tapi kalau lagi ujian sampai kaos kakinya dicek, bro. Anjir lah. Gokil. Sama sih Mas. Aku juga gitu Mas Bor. Jadi contoh gini, masuknya itu jam 8 pagi ya. Nah, jam 7 itu orang tua atau muridnya ya, lupa aku. Itu harus foto dulu. Dari atas bawah foto. Anjir, ngapain, Cok? Dan di foto itu harus pakai seragam. Nah, di foto buat login. Kalau kita buat login gitu loh. Nah, habis itu udah selesai, baru kan kita daring kelas online. Nah, terserah, misal dia pakai celana koloran nggak apa-apa. Kan yang paling penting seragamnya kan. Jadi kayak untuk ini loh, check in-nya. Kalau misal di kampus kita check in-nya kan pakai sidik jari. Nah, dia pakai barcode foto. Pak sekarang itu. Jam 7 foto gitu. Absensi lah ya. Absensi. Kayak kurang banget nggak sih, ya ampun. Terus kalau ujian olahraga
Disuruh beneran olahraga direkam. Anjir gak sih? Cuy. Masa ada, Bos? Saudaraku, Pak. Tapi saudaraku nih Hah? tipikal gak mau rugi. Disuruh 50 detik, bener-bener dia kirim 50 detik, gak ada kurang, gak ada lebih. Pas. Aduh. Ya ampun. Itu Besok paling olahraganya senam TikTok ya, diupload di TikTok. Aduh. itu gurunya paling juga males tuh cek satu. Iya. Aku maksudnya iya juga sih. Kalau untuk sekolah daring ini sebenarnya yang dirugiin bukan muridnya doang, guru-guru juga mungkin pengeluaran untuk paket internet lebih Iya. banyak. Kayak dosen kita kan sempat curhat juga kan, habis Ah, berapa giga. Itu kan juga Kasihan sih. Apalagi kalau misal sekolah atau kampus yang gini loh, maksudnya yang nggak bisa memberikan subsidi itu loh kepada murid atau mahasiswa. Iya, kampus kita nih memberikan tapi memberikannya nggak seberapa. Yang jadi PR atau permasalahan kan di situ. Kita Iya. bayarnya full tapi nggak diberikan subsidi itu ya kapitalis banget ya. Wih, ngeri. Anti kapitalis ya Mas Fit. Mas Po. Kita nggak memakai fasilitas kan hitungannya ya. Tapi sekolah online kurang efektif juga menurutku. Ya kurang efektif lah. Pasti itu kurang efektif pasti. Aku aja kemarin ya ikut semester pendek di kampus kita ya. Asli itu lebih parah daripada kelas biasa, bro. Lebih gampang apa lebih susah nih? Lebih absurd. Dosennya ngapain aja terusan? Ya gimana ya? Ya aku ngerti. Kebetulan ini kan di mata kuliah yang aku ambil di semester pendek ini, jadi itu kayak mata kuliah praktisi lah, praktisi bisnis. Nah, gimana dibuat jadi online dong kayak gitu? Kuring Jadi banget. asli, jadi kelasnya total cuman ngomong doang, paling konsultasi tapi cuma dikit-dikit, nggak ada buktinya, Enggak ditanyain bukti. kacau. Nggak ada buktinya, maksudnya ya dosennya juga memahami kondisi kayak gini. Anak-anak kan nggak, bisnisnya pada kacau ya udahlah, jadi cuma sebatas ya, Formalitas. ngobrol-ngobrol doang aja. Aduh, parah sih. Emang pandemi corona ini merusak segalanya sih, dari ekonomi, pendidikan. Aduh, kacau. Dan ini Iya. katanya mau diperpanjang kita sampai 2020. Tapi adekku ya dapat surat edaran tanggal 18 Agustus atau 15 atau 18 gitu, dia udah masuk tatap muka. Nah, beda kalau adekku itu sekarang setiap hari Senin masuk kelas, masuk sekolah. Selasa sampai Minggu libur. Libur online. Nggak tahu kalau nggak libur online. Soalnya aku nggak pernah lihat adekku belajar. Adekku mulai Agustus. adekku mulai Agustus tanggal 15-16 udah mulai tatap muka. Wah, berarti ada kemungkinan kita untuk kembali ke kampus. Nimmu berapa, Mas Bo? Genap apa ganjil? Nimku genap. Nimku juga genap. Mas Bor? Genap juga. Oh, berarti kemungkinan kita kalau misalnya masuknya tatap muka dibatasi genap ganjil menurut tanggal, kan bisa aja kan? Oh, Ganjil paham. genap. Jadi kita barengan. Kita bisa barengan ketemu nih. Iya. Oh Untung. gitu ya. Aku Soalnya baru tahu. adekku digituin. Jadi nggak harus seluruhnya masuk kan, kalau seluruhnya masuk juga rentan Iya, kan iya. untuk penularannya. Makanya dibatasin Nah, absen ganjil masuk ke tanggal ganjil, genap gitu loh. Iya benar sih, ya, karena bisa. ini sih sekarang kan COVID-19 juga menyerbatnya kan melalui kantor kan. Nah, gimana caranya kita yang sekolah itu biar nggak meredakan? Iya. Karena kan sekarang kantor ini loh, klasternya kan kantoran ya. Tetangga saya baru saja meninggal kemarin dekat rumah situ. Gara-gara Waduh, COVID-19. Aduh. Serem, Terus Pak. Saya tidak pernah keluar Anda rumah. Saya tidak keluar rumah langsung. Tetangga Mas Fit kena COVID terus meninggal. Tapi Terus Mas Fit enggak, jalan-jalan ke tempat zona hijau. Wow. enggak, meninggalnya pas saya udah di sini, Pak. Oh, dari sini. Saya dari sini. Saya kan balik Sabtu. Dia minggunya meninggal. Innalillahi. Tapi meninggalnya nggak di rumah situ, rumahnya udah kosong. Tapi nggak tahu ya udah disemprot kayaknya sama pemadam kebakaran kan. Kondisinya kan kayak gitu loh. Karena ya kembali lagi lah masing-masing orang. Iya, tapi ngomongin soal sekolah online ya. Ini sebenarnya pencetusnya siapa sih ini? Sekolah online.
Kalau Terutama untuk di Indonesia loh ya. Pak Menteri iya, sendiri gak sih? Mas Menteri kita lah. Ya, Menteri. sebenarnya kan Ya, gini loh. Sebenarnya gini sih, bentar-bentar. Gimana? Sebenarnya gini, kalau kalau kita gak usah ngomong pendidikannya dulu lah, secara sosialnya dulu kan pertama yang nyuruh emang semua harus di online kan sebenarnya Pak Presiden kan, Pak Joko tuh, Pak Jokowi tuh mas. Pak Joko. Nah, Bapak, nah di situ mungkin dari presiden kan itu kan hitungannya pemerintah. Nah, pemerintah kan pusat berarti masuk ke gubernur kan, daerah masuk ke kota atau kabupaten. Nah, jadi dari pemerintah pusat ke daerah ke pemerintah kota dan kabupaten itu masih skalanya itu masih sosial dulu. Nah, habis itu masuklah ke misal ke bidang ke pekerjaan, bidang ke pendidikan kayak gitu. Nah, sehingga ketika kalau kita ngomongin ke pendidikan, ya udah berarti semua itu utusannya pertama dari pemerintahan dulu, ya dari kota, dari kabupaten, dari daerah, dari pusat. Nah, baru ke menteri kependidikannya, fokus di menteri pendidikan. Jadi ke Bapak Nadiem Makarimnya. Oh, berarti intinya utusannya Pak Nadiem Makarim itu juga berdasarkan Iya, pemerintah. himbauan dari Pak Jokowi berarti Pak Iya. Presiden ya. Dan keputusan seluruh kepala daerah sih. Ya ibaratnya pusat lah, pemerintahan pusat setiap daerah ngacunya ke pemerintahan pusat negara. Wena. Keren. Terus Ya memang nggak ada solusi, belum ada solusi yang lebih baik sih daripada sekolah online itu. Iya lah. Iya nggak sih? ya sebenarnya sih kalau dilihat ya sekolah online itu banyakkan negatifnya daripada positifnya menurutku, asumsiku. Karena apa ya? Positifnya paling ya karena corona ini positifnya kan bisa ya ibaratnya presentase untuk terkena coronanya kan jauh banget, nggak mungkin lah karena kita di rumah. Terus kita kalau aku dari beberapa sumber lihatnya tuh intensitas kita bertemu sama keluarga tuh lebih banyak, jadi lebih intens komunikasinya. Kalau menurutku sih dampak negatifnya tuh banyak banget anjir. Kita nggak ada temen, ibaratnya komunikasi antar teman kurang. Kita bisa bosen di rumah terus, terus kita nerima pelajarannya tadi cuma berapa persen lah istilah dari 100%. Banyak banget gak sih? Belum ngerjain tugasnya repot. Habis itu belum yang di desa-desa jaringan gak nyampe ke sana, susah nyari sinyal. Banyak kan dampak negatifnya menurutku daripada positifnya. Nah, tapi ini juga nggak dirasain semua kita-kita aja yang seumuran nih. Ini aku nemu berita dari Detik News. Jadi ada sebuah kayak keluhan gitu yang terjadi pada seorang ibu yang dia memiliki anak yang masuk usia TK. Nah, yang dimana TK ternyata pun seperti tadi kita pernah sempat ngomong ya, TK pun juga menggunakan sekolah online, yang dimana anak TK itu susah buat diajak fokus. Iyalah, masih bawa banget ibaratnya. Playgroup itu di bawahnya TK kan? Iya, playgroup paling bawah. Nah, bahkan playgroup lebih susah lagi kalau ada gangguan dikit langsung fokusnya teralihkan. Nah, karena jadi dia itu masukin anaknya ke sekolah playgroup itu karena iming-iming dari sekolahnya kalau jadi biaya pangkalnya atau biaya UKT-nya lah itu di diskon 70%, bro. Karena COVID ini. Karena tawaran yang menarik. Iya, waktu COVID gini diskon 70%. Kan siapa yang nggak tergoda dengan pendidikan 70% diskon? Kampus kita aja kalau misalkan diskon 70%, yakin nggak ada yang protes pasti. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Namun sayangnya waktu di sekolahnya itu si ibu ini malah sebel karena jadi yang ngurus pendidikan malah dia, bukan malah sekolahnya. Terus dia juga minta bantuan dari mertuanya, sama juga kewalahan. Yang ujung-ujungnya dia kepikiran buat malahan mending sekolah apa sih yang sekolah sendirian tuh? Homeschooling. Nah, daripada ikut TK terus jadinya nggak sekolah formal belajar.
Iya, nggak sekolah formal, mending di homeschooling. Gitu sih. Iya, tapi ya karena corona gini, mungkin ada solusi dari masing-masing kita nih. Ada nggak? Menurut kalian solusi terbaik lah supaya nggak online, maksudnya tatap muka. Ada nggak solusi menurut kalian? Kalau aku sih gini sih sebenarnya. Misalnya sama kayak tadi dibikin gelombang gitu, gelombang satu, gelombang dua. Tapi gelombangnya itu bukan berarti kayak orang jam kerja ya. Misal jam 7 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 3 enggak kayak gitu. Tetap dibikin harinya aja beda. Jadi Senin, Selasa. Ganjil genap tadi gitu, kan. Ya kayak tadi. Terus habis itu kalau misal yang memang di mana daerah itu rentan, nggak terlalu rentan untuk penyebaran virus COVID-19, nggak ada salahnya sih, mending tatap muka sih. Khususnya itu kalau ini loh, misal anak SMK, anak SMA kelas 3, anak SD, anak TK. Kalau anak TK, anak SD kan lebih gimana ya? Lebih Maksudnya belum sistem belajarnya itu bukan sistem belajarnya itu dia lebih senang untuk bersama gitu loh. Maksudnya bersama itu gini. Bareng-bareng. Bareng-bareng ketika kita menghadapi soal ujian dari materi mata pelajaran apapun, anak SD itu lebih senang kerjasama dengan teman lainnya. Beda kalau misal anak SMP, anak SMA. Kalau SMP, SMA kan kita itu lebih kangen sekolah, itu kangen ke personal teman kan, bukan ke pendidikannya kan. Iya kan, benar kan. Nah, sedangkan kalau anak SD, TK itu nggak bisa. Karena dia itu pengen masuk ke dunia baru, dia itu pengen dapat materi gitu loh. Nah, mau nggak mau dia lebih suka bergerombol gitu loh. Berkelompok untuk menyelesaikan itu. Kalau sendiri-sendiri kasihan sih. Kayak gitu. Mungkin solusinya ada lagi. Aku sih kalau Mas Pur dulu dah. Gimana Mas? Aku dulu ya. Ya udah Mas Pur dulu. Kalau aku sih mungkin agak lumayan membutuhkan biaya. Jadi kalau menurutku ya mending sebelum masuk kita diwajibin untuk ngasih hasil dari itu swab test. Solusiku juga tuh sama. Sebelum masuk disuruh wajibin swab test. Nah, terus nanti di kampusnya setiap orang yang barusan datang ke kampus diwajibin buat mandi dulu di kampus. Anjir, repot Pak kalau mandi dulu di kampus. Kan tapi kan terjaga toh, di kampusnya kan juga lingkungannya sehat, orang-orang yang juga sehat, bersih. Tapi bentar, kalau swab test itu berarti ada nggak, maksudnya dalam arti 3 minggu sekali untuk swab test gitu, kayak orang kerja gitu? Iya, harusnya sih, berkala tapi sih. Mahal tapi banget kasihan loh, tapi gini mending rapid test berkala sih menurutku. Rapid test. Kalau rapid test berkala, tapi ya kasihan sih kalau anak-anak dicoblosin terus kan pakai suntik. Tapi kan 14 hari sekali, cuman dicoblos ininya doang. Enggak, aku kemarin sini. Aku sini di bandara. Oh, sini. Cuman ya. Sakit sih tuh Pak. Itu. Orang darah yang dipakai cuman dikit buat rapid test, ngapain banyak-banyak ambil di siku? Aku saat rapid test kena 150.000. Orang apa namanya, misal ya mau pulang gitu naik kereta api ya. Misal kereta apinya hari Selasa, hari Seninnya rapid test di situ, di stasiun situ. Iya, aku juga kayak gitu. Aku kayak gitu juga. Gimana Mas Bur? Masukannya Mas Bur, silakan. Itu tadi tuh Mas Bur mah. Ya itu sih. Iya, kalau aku juga ya. Memang agak ribet sih jadinya, tapi ya gimana kan. Tapi nggak mandi di sekolah juga sih. Menurutku kalau mandi di sekolah mungkin agak repot ya, karena. Tapi kalau misalkan mandi di sekolah, di kampus ya, kalian suka kan pasti kan? Pikiran Anda jangan ke situ. Enggak sih, aku tipikal orang yang nggak bisa mandi di tempat lain masalahnya. Nah, sama. Aku harus WC ku sendiri, nggak bisa. Sebenarnya gini loh, bukan mandi di sekolah Mas Bur, nggak kayak gitu caranya. Mungkin bilik disinfektan setiap kelas lah. Iya, itu bisa tuh. Kalau mandi di rumah pun kita kan mandi terus masuk ke mobil udah. Sekarang gini Mas Bur, bentar. Kalau misal tadi bilangnya mandi ya, kan orang personalnya beda-beda. Ada yang mandi cepat, mandi lama. Iya, kalau mandi lama gimana? Gimana datang ke kampus berapa? Bayangkan murid kampus tuh berapa ribu WC yang tersedia cuma berapa?
Dan menurutku ya, itu gagang pintu kan dipegang berkali-kali. Itu bisa virus juga. Oh, yang itu dong pakai sensor yang Mau mandi pakai sensor, sensornya kena air gimana? Shower masa gayung. Masa mau gayung sendiri-sendiri? ya gitulah pokoknya. Aneh-aneh ini Mas Bur, aneh-aneh. Tolong ya ini ya buat. Tapi paling enggak kan keluar kan juga sedang kondisi bersih. Maksudnya kan virus pun kan mati kan dengan menggunakan Mungkin sabun. disinfektan sih Mas Bur. Soalnya gini Mas Bur, kalau apa namanya Mandi disinfektan aja, Pak. Kalau lihat dari apa yang diceritain Mas Bor itu kejadian sama waktu di Korea Selatan kan. Anak-anak TK, anak-anak SD masuk. Sama, dia malah apa sistem prosedurnya untuk masuk itu malah prosesnya panjang buat masuk ke sekolah. Harus yang ini dulu. Jadi aku lihat di Twitter kan videonya. Nah, tapi nggak lama kemudian ketika tatap muka itu langsung 1 bulan kan itu, ternyata itu malah jadi pandemik lagi dan akhirnya sekolah secara formalitas offline ditutup, kembali ke daring lagi. Itu di Korea Selatan itu. Jadi intinya itu sih ya, untuk tatap muka bukan pilihan tepat lah ya. Iya. Untuk saat ini. Karena yang paling tepat adalah mandi tadi katanya Mas. Iya betul. Mandi, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Tapi kita beruntung juga kita nggak lulus tahun ini loh, karena cari pekerjaan tahun ini cukup susah. Karena banyak yang dikurang-kurangin kan. Perusahaan justru ngurangin pegawai, bukan nyari pegawai. Iya benar. Kasarnya gini, sorry ya. Sepuran ini aku nyebut. Kamu bisa jadi pegawai kasarannya minimarket. Itu udah lumayan loh di kondisi kayak gini. Terus ya. Yes. Karena emang Betul sih. susah nyari pekerjaan sekarang itu. Orang lama itu dibuang semua loh. Bahkan bukan jadi pegawai, kita buat bisnis pun juga mulai bingung ini. Susah. Semua serba susah deh ini. Semua serba susah. 2020 kayaknya angka kembar kurang bagus ya. Iya, kurang bagus. Kalau bayi kembar gimana, Bos? Waduh. Susah bayi kembar Pak dapetinnya kalau nggak ada. Kalau nggak ada. hasil garis kembar gimana? Nah, itu enak tadi. Aduh. Panik yang ada, panik dong. Terlalu jauh ini pembahasannya. Silakan Mas Wid, penutupan Mas Wid. Ya gini lah guys, pokoknya intinya sih kalau masa pandemi gini kita sekolah offline tetap butuh, tapi ya online dulu lah. Setidaknya sampai akhir tahun. Sebenarnya nggak enak juga sih sampai akhir tahun anjir. Tapi ya mau gimana? Kondisi di lapangan tidak mendukung kita untuk melakukan sekolah offline kawan-kawan. Jadi ya dijalani saja sampai vaksinnya ketemu. Aduh. Ya udahlah. Jangan lupa kalian klik subscribe, like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau mau denger di Spotify, linknya ada di deskripsi. Dadah.